memasuki Minggu Advent yang keempat dengan tema perdamaian. Yakobus 3 ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Kehidupan yang dipenuhi dengan kedamaian adalah impian semua orang. Setiap orang berupaya supaya bisa menikmati dan merasakan bahkan hidup dalam perdamaian satu dengan yang lainnya. Bapak Ikram Badila adalah seorang tenaga pengajar, dosen di sebuah universitas di Lampung yang banyak berkecimpung dalam gerakan-gerakan perdamaian. Kali ini beliau akan memberikan pendapatnya tentang perdamaian lewat kisah-kisah yang terjadi di sekitar kita, dan ini menjadi pembelajaran bagi kita sebagai orang percaya, sebagai gereja yang juga seharusnya menyuarakan perdamaian dengan melihat peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Nah, hidup damai itu hidup tanpa kekerasan. Hidup damai adalah hidup tanpa kekerasan. Tentunya kita harus menjalin hubungan yang menghargai keragaman dan juga mendorong pengembangan potensi-potensi individu untuk membangun suatu perdamaian. Menggalang perdamaian melalui beberapa intervensi, diantaranya peacemaking, menciptakan perdamaian, yakni mengakhiri permusuhan, menghasilkan kesepakatan untuk diplomasi budaya damai, menjaga perdamaian atau peacekeeping, memantau dan menegakkan kesepakatan, dan terakhir membangun perdamaian, melaksanakan program-program yang dirancang untuk mengatasi penyebab konflik. Namun kita harus memahami bahwa perdamaian itu ada makna positif dan ada makna negatifnya, atau positif peace dan negatif peace. Nah, sepertinya agak sulit ya untuk mewujudkan suatu keadaan yang positif peace. Positif peace mungkin yang akan terwujud lebih pada negatif peace. Maksudnya adalah meskipun dalam keadaan damai, konflik-konflik kecil itu mungkin masih bisa ditolerir karena ini adalah suatu keniscayaan. Dan bagaimana kita mengupayakan suatu transformasi keadaan konflik itu menjadi suatu upaya-upaya perdamaian. Nah, kalau menurut saya bagaimana kita akhirnya mencoba untuk menginternalisasi nilai-nilai damai, nilai-nilai cinta atau kasih, nilai-nilai memaafkan atau forgiveness untuk membangun suatu tatanan masyarakat yang damai dan juga aman, nyaman, dan akhirnya kita bisa berdialog, kita bisa berdampingan hidup dengan beragam bisa saja beragam keagamaan, beragam etnis dan lain sebagainya. Nah, ini yang mungkin menjadi suatu cita-cita kita bersama, yakni mencoba untuk bagaimana caranya para pegiat agama, para pegiat kemasyarakatan, para pegiat kemanusiaan untuk terus-menerus menanamkan nilai cinta kasih, nilai perdamaian, dan juga nilai memaafkan. Ada beragam upaya-upaya kreatif untuk membangun perdamaian, diantaranya suatu tindakan-tindakan atau aktivitas-aktivitas untuk mempromosikan anti kekerasan. Upaya kreatif lain untuk membangun perdamaian diantaranya kegiatan-kegiatan bina damai, diantaranya mempromosikan dialog lintas budaya. Hampir sebagian kasus-kasus kekerasan maupun konflik itu dikarenakan budaya yang mungkin menjadi budaya yang dianggap superordinat dan satu budaya lagi dianggap subordinat. Oleh karena itu perlu sekali meningkatkan pemahaman warga terhadap isu-isu sensitif terkait dengan budaya. Namun mempromosikan dialog di antar budaya, dialog lintas budaya, tentunya tanpa memberikan kontribusi kepada terjadinya polarisasi masyarakat atau mungkin membangun kembali upaya-upaya konflik ya, kejadian-kejadian konflik yang lalu terkait dengan persinggungan antar budaya tadi. Di samping itu juga perlu menjaga warisan budaya dan mempromosikan keanekaragaman budaya. Setidak-tidaknya kearifan lokal yang terkait dengan penyelesaian konflik itu diutamakan dan dialogkan dan juga menjadi suatu upaya kreatif bagaimana akhirnya dia bisa menjadi suatu bagian dari perdamaian. Di samping itu juga kegiatan-kegiatan membangun
kepercayaan dan rekonsiliasi. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun rasa saling percaya antar kelompok yang saling curiga karena segregasi atau kekerasan yang dilakukan terhadap satu sama lain. Jadi pada dasarnya adalah bagaimana akhirnya dengan kreativitas kita, dengan cara kita, karena tidak ada cara yang sama, tidak ada cara yang satu maksud saya satu untuk semuanya dalam membangun suatu perdamaian. Kreativitas kita lah akhirnya mau berkontribusi besar dalam membangun suatu perdamaian. Terima kasih dengan Hidup berdamai satu dengan yang lainnya merupakan pengajaran Yesus Kristus yang Dia berikan kepada kita. Ketika kita melihat sekeliling kita, begitu banyak yang bisa kita lakukan untuk upaya-upaya perdamaian. Ketika Kristus datang ke dunia ini sebagai seorang bayi, yang kemudian membawa pendamaian antara manusia dengan Allah, yang kemudian membuat manusia menerima jalan penebusan. Itu menjadi satu landasan yang kuat bagi kita semua, bahwa kita bukan hanya sekedar hadir di muka bumi ini, tetapi Dia juga mengajarkan kepada kita untuk menjadi agen-agen perdamaian di dalam hidup ini. Teruslah berkarya dalam perdamaian, teruslah berupaya, supaya dimanapun kita hidup, dimanapun kita tinggal, di mana tempat tanah kita berpijak, di situ kita akan mengupayakan perdamaian. Hidup dalam damai dengan semua orang adalah salah satu pengajaran Kristus yang harus kita lakukan. Selamat melewati minggu-minggu Advent, dan pada saat ini kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki masa raya Natal.